Selamat pagi rekan-rekan kelompok 4. Bagaimana kabarnya? Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Oke, saya sapa dulu Ini Kak luar Suryani. biasa. Bagaimana di KPP aman kah? Siap, aman bang. Tugasnya belum aman. Oke, siap untuk Bang Andika. Dan itu juga tugas kita belum aman, tapi kitanya masih dalam kondisi aman. Oke, kalau begitu mari kita hari ini buka diskusi bersama. Terutama hari ini kita berada di akhir tugas agenda 2, yaitu mengenai nilai dasar ASN berakhlak. Di mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah mempunyai 2 tugas, yaitu kita membahas mengenai benchmarking satu instansi, dan yang kedua internalisasi kita mengenai nilai-nilai berakhlak. Oke, di sini kita coba mengingat kembali ya. Kira-kira untuk Bang Andika nih, mengenai tugas kita benchmarking yang kita angkat kemarin dari sebuah kasus yang ditangani oleh Basarnas. Gimana kira-kira kalau Bang Andika tinjau nih dari segi nilai berakhlak yang sudah diterapkan instansi kita Basarnas? Ya, Basarnas dalam hal ini pada saat melakukan kegiatan memang berdasarkan orientasi pelayanan. Jadi memang Basarnas ini dibentuk untuk melayani masyarakat di bidang pencarian dan pertolongan. Jadi pada dasarnya ketika tim Basarnas melakukan suatu operasi kegiatan pencarian pertolongan, ini sama saja sudah melaksanakan nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Begitu kira-kira Bang Yan. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bang Andika nih. Jadi dari segi Bang Andika sudah melaksanakan juga untuk nilai-nilai dasar ASN berakhlak, terutama pada saat menangani sebuah kasus. Tapi saya pengen dengar juga nih gimana kira-kira pandangan dari Kak Surin ini. Oke, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan ke Mbak Surini. Ya, terima kasih Bang Kapten untuk waktu dan kesempatan. Aku sendiri setuju sih sama Bang Dika gitu, bahwa dari kasus benchmarking yang kemarin kita bahas, kita review kembali dari Kansar Jakarta ya, di mana ada bangunan. Ya, betul. Dari kasus tersebut, Kansar Jakarta sudah memenuhi nilai dasar berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanannya, mereka datang respon time-nya cepat sehingga korban cepat ditemukan dan langsung dievakuasi. Dari kompeten semua sih menurutku sudah lengkap. Namun mungkin seperti saran kemarin di review kembali, setelah ada kegiatan kan ada evaluasi, ya tetap meningkatkan dengan cara berlatih, meningkatkan kompetensi dengan cara terus berlatih. Demikian saja sih dariku Bang Den. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa nih untuk tanggapan dari Mbak Suri nih. Masih semangat katanya belajar ya. Oke, jadi dari kedua pandangan rekan-rekan tersebut, kita bisa melihat ya, untuk instansi kita sudah menerapkan. Memang mungkin ada kendala-kendala teknis di lapangan yang mungkin di luar dugaan kita ya. Nah, kadang-kadang juga ada faktor-faktor lain yang menghambat. Jadi demi peningkatan memang butuh evaluasi dari setiap kegiatan. Nah, itu betul kita harus kerjakan karena itu juga menjadi bahan yang bisa kita angkat ke depannya untuk menghadapi kasus-kasus yang lebih spesifik. Nah, jadi itu bisa meningkatkan kinerja instansi kita. Oke, jadi untuk benchmarking kita dari instansi Basarnas sendiri yang kita angkat, kita setuju ya bahwasanya instansi kita sudah melaksanakan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Jadi oke, rekan-rekan, kebetulan kemarin kita di tugas kedua yaitu internalisasi ya, internalisasi mengenai nilai dasar ASN berakhlak. Jadi di sini kita nanti secara bergantian deh kita sebutkan nama dan KPP kita serta formasi jabatan kita dan langkah awal penerapan kita dari nilai ASN berakhlak sesuai dengan tugas yang kita emban. Nah, dari sini coba saya
arahkan ke Bang Andika. Kira-kira dia bagaimana sih rencana awalnya untuk internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak? Untuk waktu dan kesempatan saya persilakan. Silakan. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya dari Bang Benyamin. Jadi saya Andika Patrian Tampu Bolon sudah bekerja kepada pemerintah dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Ditempatkan di unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Medan, dan untuk formasi calon kepala kamar mesin kapal kelas 2. Kita berbicara tentang internalisasi di Basarnas. Basarnas itu intinya ialah sebagai pelayan masyarakat dalam bidang pencarian dan pertolongan. Basarnas harus selalu mengedepankan core value ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berbicara tentang berorientasi pelayanan, ini adalah suatu hal yang penting dalam instansi Basarnas. Cepat dan tanggap menanggapi setiap laporan masyarakat, melaksanakan operasi saat terjadi musibah, memberikan pelayanan yang prima. Ini adalah salah satu contoh dari berorientasi pelayanan yang harus diterapkan. Selain itu, dapat selalu melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang prima. Saya sendiri juga harus berkompeten di bidang saya. Berkompeten adalah salah satu dari beberapa core value ASN yang artinya bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Di dalam instansi Basarnas, kesiapsiagaan ialah salah satu hal yang utama dalam melaksanakan operasi SAR. Jadi kegiatan rutin yang saya lakukan yaitu menjaga alat utama pada saat tidak melaksanakan operasi SAR. Jadi ketika nanti melaksanakan operasi SAR, alat utama yang kita gunakan dalam keadaan standby dan ready. Demikian. Menarik sekali dari Bang Andika ya. Jadi bisa saya tangkap Bang Andika nih sebagai calon kepala kamar mesin kelas 2 sudah menerapkan dan kedepannya sudah mengetahui nih apa sih kiat awalnya untuk menunjang kinerja instansi kita Basarnas sebagai seorang kepala kamar mesin kapal kelas 2. Untuk ini saya nggak sabar juga untuk mendengar Mbak Surini nih. Oke, waktu dan kesempatan kita serahkan ke Mbak Surini. Silakan. Baik, Bang Benny sebagai moderator, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Surini Ate Barasa, saya dari KPP Palangkaraya untuk jabatan calon operator komunikasi. Untuk nilai internalisasi berakhlak yang sesuai di instansi saya yaitu saya kan sebagai operator komunikasi gitu, di mana tupoksinya yaitu menyediakan alat komunikasi untuk penunjangan operasi SAR, terus menyiapkan alat, penting segala yang berhubungan dengan komunikasi. Jadi komunikasi yang dipakai sendiri di sini tuh lebih sering memakai radio gitu. Jika dihubungkan dengan nilai berakhlak, ya pertama berorientasi pelayanan gitu. Pastinya kami harus selalu siaga menyiapkan alat komunikasi supaya ketika nanti ada operasi SAR, radio sudah tinggal ready, tinggal dibawa ke lokasi gitu. Baik, dari kompeten kita harus dituntut. Kalau di sini sendiri kantornya masih baru, jadi kita memang harus memiliki banyak wawasan bagaimana supaya alat komunikasi di sini tetap terjaga, tetap serviceable. Jadi kami membuat langkah di sini, membuat jadwal pemeliharaan rutin alat komunikasi. Jadi setiap minggunya ada jadwal, setiap harinya baik itu membersihkan alat komunikasi, bahkan mengecek daya baterai dan mengecek fungsinya apakah masih bagus apa tidak gitu. Mungkin sudah merangkap semua ya yang saya jelaskan di sini. Karena kalau alat komunikasi tidak ready, pastinya nanti kan kalau di lapangan sendiri kan harus membutuhkan alat komunikasi seperti handy talkie gitu. Ya dari kami operator komunikasi
selalu siaga gitu. Eh, dan juga yang dari Oke. segi akuntabel selalu on time gitu, tepat waktu. Pertama kami harus ada radio cek setiap pagi, jadi melaksanakan radio cek setiap pagi, dan juga selalu memantau berita-berita di wilayah kami. Ketika nanti ada memang berita SAR, operator komunikasi langsung menyampaikan ke Kagaharnya. Begitu sih. Di samping itu kita harus menjaga keharmonisan juga dengan sesama rekan kerja, supaya kita tahu sendiri di lingkungan kerja kita tidak bisa acuh. Kita harus menjaga komunikasi yang baik dan tetap peduli dan ramah kepada lingkungan kerja, bahkan juga di lingkungan masyarakat. Demikian sih menurutku Bang Ben. Terima kasih untuk waktunya. Wih, luar biasa nih. Aplaus nih untuk Mbak Surin ini. Dia sudah, kita masih belajar sudah mulai menerapnya untuk lingkungan kerja, dan kebetulan juga sama seperti kita nih juga yang di Medan, saya dan Mbak Sandika juga sudah ditempatkan di kapal. Jadi nggak etis nih kayaknya nanti cuman abang-abang berdua nih yang membahas nih atau menerangkan, nanti saya aja nggak kena nih. Oke, coba saya sedikit menjelaskan ya untuk internalisasi penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk sebagai saya sendiri, saya merupakan ASN di instansi Basarnas juga sama dengan kita berdua, bertiga. Jadi formasi saya sebagai calon nakoda kapal kelas 2 kebetulan juga sudah ditempatkan di kapal ini. Jadi sini saya sedikit memberikan pandangan saya atau opini saya lah internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai seorang nakoda. Kebetulan sebelum bergabung di instansi Basarnas, saya udah pernah bergabung di perusahaan swasta. Tidak beda jauh sih sebenarnya untuk penanganan sebuah kapal. Tapi di sini dari nilai-nilai ASN berakhlak sudah komplit ya. Kalau kita memang terapkan itu, memang betul-betul penunjang pelaksanaan tugas kita itu berjalan. Termasuk dari orientasi pelayanan, kompeten, akuntabel, loyal, harmonis. Terus saya rasa sendiri udah lengkap. Jadi saya nggak perlu berpanjang lebar karena di area awal juga sudah kita jelaskan bersama. Cuman langkah awal saya sebagai seorang calon nakoda di sini untuk menunjang kesiapsiagaan operasi SAR, otomatis kapal harus saya readikan. Jadi dari hal ini sebagai seorang nakoda menanggung jawabnya satu buah kapal itu secara keseluruhan. Dari tiang agung sampai lunas itu memang harus saya tanggung jawabi, dan saya mempunyai kru yang bertugas membantu seorang nakoda. Jadi betul-betul harus dijaga. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, maka kapal ini memang betul-betul harus diterapkan. Jadi untuk kita kesepakati bersama, dari nilai-nilai dasar ASN ini memang mungkin secara 100% langsung kita terapkan di setiap kondisi tugas. Mungkin ada kekurangan sedikit demi sedikit, tapi kita adakan evaluasi. Jadi untuk menunjang kinerja kita arahkanlah, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Pelan-pelan kita banyak belajar dan terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Gimana untuk rekan-rekan, setujukah untuk kesimpulan akhir dari diskusi kita ini? Sangat setuju Bang Benyamin. Sangat setuju. Sangat penting. Oke. Sangat penting. Jadi kita untuk sudah evaluasi dari studi. Sangat penting evaluasi dalam setelah selesai kegiatan. Oke. Jadi itu kita sepakati bersama ya, untuk perbaikan ke depan. Memang kita nggak ada yang sempurna, tetap bakal kita ada evaluasi, kita belajar lagi dari kasus demi kasus untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Oke, untuk hari ini saya akhiri diskusi kita bersama dengan kesimpulan bersama. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini demi peningkatan kualitas kita pada pelayanan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Salam. Terima kasih.